Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya ini mau saya sampaikan secara online langsung ya, tapi setelah saya pikir-pikir eh, lebih enak kalau saya bikin rekaman, karena mungkin tidak semuanya bisa langsung on juga di waktu yang ditentukan. Daripada saya ngulang-ngulang, rekaman ini juga bisa buat teman-teman melihat kembali ya, atau kalau mungkin ada yang terlupakan dari yang sudah saya sampaikan gitu. Nanti kalau misalkan langsung kan mungkin ada yang lupa. Nah, kalau dibikin rekaman mungkin jadi bisa eh, mengulang lagi gitu. Nah, ini saya mau jelaskan untuk tugas UASnya. Ya, UASnya ini nanti berupa proyek seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita tidak menggunakan data lalu lintas jalanan lagi ya, gitu. Ini kita masuk ke materi yang berbeda. Nah, materinya apa? Itu adalah regresi linear. Jadi, regresi linear ini akan menjadi tugas UAS kalian. Ini sudah ada uraian ya tentang regresi linear. Nah, secara umum, korelasi antar variabel yang ditunjukkan oleh regresi linear ini bisa digunakan sebagai prediksi. Jadi ketika kita punya datanya, kita bisa melakukan prediksi ya, atau kemungkinan kemungkinan ketika kita menginginkan informasi dari data yang tidak ada itu kita bisa paham. Jadi kalau lihat keterangannya ini ya, regresi merupakan alat ukur ya yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Jadi ini membicarakan antara variabel-variabel yang ada. Variabel itu em, kayak kemarin kalian mengambil data. Ada data mobil, data motor, ya kan? Itu bisa dikatakan mobil itu adalah sebuah variabel, motor itu adalah variabel yang kedua, terus kendaraan besar itu adalah variabel yang ketiga. Nah, analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi ya. Jadi ini digunakan untuk korelasi atau hubungan antara satu variabel dan variabel lain. Karena tingkat perubahan suatu variabel yang saling berhubungan itu dapat ditentukan. Jadi misalkan kita punya data motor yang lewat, data mobil yang lewat, kita bisa melakukan analisis hubungan. Apakah ketika motor yang lewat itu 10, kita bisa melihatkah hubungan antara jumlah mobil yang lewat? Jadi apakah jumlah motor yang lewat ini bisa menentukan jumlah mobil yang lewat? Nah, itu bisa menggunakan analisis korelasi ini, analisis regresi ini. Nah, regresi linear adalah regresi yang variabel bebas berpangkat paling tinggi satu. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, variabel X dan Y. Jadi nanti kalian harus memilih dua variabel yang harapannya saling terikat, saling berkorelasi ya, jadi punya hubungan gitu. Coba kita lihat. Ini adalah persamaan dari regresi linear. Jadi persamaannya itu sama seperti persamaan garis ya. Y sama dengan A plus B X besar. Ya. Nah, biasanya kita kalau persamaan garis itu Y sama dengan AX plus C. Ya kan biasanya AB AX AX plus C atau BX plus C ya biasanya ada plus C-nya kan itu. Nah, ini mirip-mirip. Nanti mungkin ketika kalian mencari referensi lain, rumusnya sedikit berbeda, tapi intinya itu sama. Nah, regresi linear itu memiliki dua variabel ya. Yang pertama variabel terikat, yang kedua variabel bebas. Variabel terikat
ini adalah variabel yang ingin teman-teman tahu datanya gitu ya. Jadi yang ingin diprediksi gitu. Nah, variabel bebas ini variabel yang kita punya ketika berbeda bisa bisa berubah gitu kalau variabel bebas. Ini aku juga nggak gitu paham. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa mau nyari di tempat lain juga nggak apa-apa ya. Ini aku jelasin se aku bisanya gitu. Nah, persamaan regres linier dapat pula dituliskan ini ya dari yang YAX plus BX ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini contoh analisis regresi di bidang teknik elektro. Contohnya, variabel bebasnya X ini misalkan untuk efisiensi motor listrik ya, motor BLDC misalkan, atau motor DC. Nah, variabel bebasnya itu bisa beban motor. Jadi beban motornya ini bisa kita ubah-ubah. Atau tegangan supply, tegangan inputnya kita ubah-ubah. Atau arus inputnya itu kita ubah-ubah gitu ya. Nah, variabel terikatnya adalah efisiensi motor dalam persen. Ini kita bisa melihat ketika beban motornya kita ubah, nanti efisiensinya jadi berapa. Nah, itu nanti bisa mencari hubungannya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Nanti boleh dibaca, boleh difahami, atau mungkin nanti kalau yang mau bertanya lebih lanjut, boleh WA saya seperti biasa. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumus mencari nilai A dan nilai B. Apa sih nilai A dan nilai B? Itu adalah A dan B yang di sini ya. A ini dan B ini. Jadi, untuk goal dari mengerjakan regresi itu adalah mendapatkan rumus persamaan ini dan bisa menyatakan dalam kalimat atau paragraf persamaan ini menyatakan apa sih, menggambarkan apa sih dan apa efek atau dampak dari persamaan ini gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya untuk mencari A dan B. Ada beberapa cara, ada pendekatan matriks, ada rumus dua ini ya. Jadi mencari B-nya bagaimana gitu. Atau nih rumus satu nih gampang. Bukan apa sih? Ada rumusnya ya. A-nya ini, B-nya ini. Nah ini contoh soal. Nah X ini pengalaman kerja. Y, omset penjualan. Tadi X itu kita sebut sebagai variabel bebas. Berarti kita mencari pengalaman bekerja yang setahun mungkin berapa omset penjualannya, terus pengalaman 2 tahun berapa omset penjualannya. Nah, untuk melihat apakah ada hubungannya ketika pengalaman kerjanya ini sedikit atau banyak, apakah mempengaruhi omset penjualan, gitu ya. Atau kita ingin memperkirakan em, ketika orang ini baru bekerja sebentar, apakah omset penjualannya itu bisa tinggi gitu? Apakah pasti rendah gitu ya? Kita bisa melakukan korelasi atau prediksi. Kalau di sini tugasnya tentukan nilai A dan B, gunakan ketiga cara gitu ya. Tapi nanti kalau dari saya cukup pakai satu cara aja dan dikerjakan, dibuat laporannya kayak biasa ya. Nah, ini dia pengen tahu nih, ketika mendapatkan korelasi itu, pengen tahu berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Di sini nggak ada ya, 3 tahun, 3,5 tahun nggak ada ya. Adanya 3 tahun 8 juta, 4 tahun 10 juta. Apakah 3,5 tahun itu 9 juta gitu? Nah, kita bisa memastikan menggunakan uji korelasi atau pakai regresi linier. Biasanya ketika kita membuat regresi linear ya, mencari persamaan A dan B-nya, ini dibuat dengan tabel. Pertama, kita lampirkan dulu X-nya, X-nya berapa, dan pasangan Y-nya berapa. Tadi di sini ada tabelnya kan. X2 berarti Y-nya 5. Nah, X2, Y-nya 5 dibuat menurun ke bawah gitu. Nah, di sini ada tulisan X2. Ini maksudnya sebenarnya X kuadrat.
X kuadrat ini berarti 2 ini dikuadratkan jadi 4, jadi dapat X kuadrat itu sama dengan 4. 3 dikuadratkan jadi 9, jadi X kuadrat sama dengan 9. Dan selanjutnya ya, ini sama juga Y2, ini Y kuadrat. Berarti Y di sini 5 dikuadratkan sama dengan 25. Terus XY di sini, ini berarti nilai X dikali nilai Y. Nilai X yang ini ya, 2 dikali nilai Y, 5 ya. Bukan yang X kuadrat ya, tapi di X dan Y. Nah, terus setelah tabel ini di paling bawah ini ada apa jumlahnya. Jadi dari 2 tambah 3 tambah ini ketika dijumlahkan dapat nilai 24. Ini juga ketika dijumlahkan dapat nilai 56. Apakah ini? Ini biasanya kita menyebutnya itu misalkan di sini adalah X ya. Berarti nah ini sigma X. Sigma X. Nah, jadi sigma X itu yang mana? Sigma X itu yang ini nih, totalnya ini nih 24. Ini. Itu yang biasanya kita sebutin sigma X ya. Ini 24 kan, dia pakainya 24. Jadi ini tinggal masukin rumus yang ada tadi di halaman sebelumnya. Cara satu. Saya nggak akan minta kalian buat pakai 3 cara, pakai saja cara salah satu yang menurut kalian mudah. Oke, nanti dapat A-nya 3,25, B-nya 1,25, Y-nya adalah 3,25 plus 1,25 X. Ya, jadi ketika X-nya itu 3,5 tahun, kira-kira berapa Y-nya? Menggunakan persamaan ini didapatkan Y-nya adalah 7,625 tahun. Berarti bukan 8 tahun ya, jadi tidak sesimpel itu ya melakukan prediksi. Nah, ini boleh dicari apa namanya koefisien determinasi standar deviasi. Oke, ini udah sampai bawah. Nih saya coba share em, tugasnya ya, berarti laporannya. Aku lupa-lupa ingat laporannya di mana. Coba statistika was 2023. Oh, kalau ini tugasnya kurang lebih seperti ini ya. Wasnya ini belum saya buat tapi ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, tentukan variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana ini harus dilaporkan kepada saya. Mungkin bisa bikin list ya di grup ya. Topiknya seperti apa atau nanti boleh japri. Jadi kalau saya sudah ACC boleh kalian lanjutkan. Jadi harus ACC saya dulu. Nah, jika data diambil dari kelas, ini kalian ya, kelas kalian misalkan ya. Jika data diambil dari kelas teknik elektro, angkatan 2024, minimal nggak 20 ya, tapi minimal 30 responden. Jika diambil dari selain teknik elektro itu minimal sama aja 30 responden data. Nah, terus hitung nilai regresi linear ya, Y sama dengan AX plus B. Gambarkan dalam bentuk diagram Kartesius nilai regresi yang didapatkan. Jadi Y sama dengan AX plus B. Tadi kalau tadi A plus BX ya. Tadi itu apa sih? Coba kita lihat lagi. Nih. Oh ya, A plus BX ya kalau tadi ya. Nanti boleh pakai yang di sana karena ini salah ya. Nah, nanti gambarkan dalam bentuk diagram Kartesius nilai regresi yang didapatkan gitu. Atau nanti ini yang penting kalian punya referensi yang sesuai, kalian boleh pakai mau AX plus B atau A plus BX itu sama aja karena rumus A sama B-nya nanti akan menyesuaikan. Nah, gambar dalam bentuk kertas kita kalau misalkan
punya garis dalam diagram Kartesius kan ini bisa kita gambarkan dalam bentuk persamaan. Nah, sama persamaan ini juga bisa digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius. Yang contohnya kayak gini. Aku stop share. Stop share, guys. Coba ya, aku pindahin diagram Kartesius. Contohnya segini. Coba, sih. Coba. Ya, garis. Mana garis? Hmm. Ini kan diagram Kartesius kan ini. Aduh, tebalnya. Hmm. Kulit outline-nya. No outline. Ini terlalu kecil. Terlalu tebal ya, serap apa. Misalkan kan kayak gini ya. Ini adalah garis X. Y. Sedangkan ini adalah garis X. Di sini Y. Di sini X. Misalkan di sini adalah sebuah garis lurus ya, bukan garis yang belok-belok ya. Kita ganti warnanya. Misalkan kayak gini. Nah, ini kan bisa dideskripsikan ya menjadi sebuah persamaan. Y sama dengan misalkan ini kan garisnya ke sana berarti Y makin besar, X makin besar, Y sama juga makin besar. Nah, ini bisa kayak eh X plus 2 ini kan. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan gambar dari persamaan, oh, stop share aku belum kelihatan ya tadi ya soalnya ya, sorry sorry. Nah, ini soalnya nih. Ya, jadi ini soalnya ya, ujian ini mengerjakan analisis regresi. Pertama tentukan variabel bebas dan terikat, dilaporkan kepada saya. Nah, terus kalau data itu diambil di kelas maupun di luar kelas itu minimal 30 responden ya. Nah, terus hitunglah regresi linear AX plus B atau A plus BX. Gambarkan dalam bentuk diagram Kartesius nilai regresi yang didapatkan. Nah, maksudnya gambar tadi itu ya, gambar garis di diagram Kartesius. Lalu buatlah tugas dalam bentuk makalah dengan rincian sebagai berikut ya. Ada latar belakang masalah. Metode yang digunakan. Metode ini ada dua. Metode pengambilan data ya, sama metode regresi linear. Jadi ini kayak dasar teorinya. Nah, terus analisis regresi. Mungkin ini keterangan lebih banyak ya tentang analisis regresi yang kalian. Oh, bukan. Ini kan metode yang digunakan ya. Nah, terus dasar teorinya di sini analisis regresi ini adalah rumusnya. Jadi uraian proses kalian melakukan regresi dari data yang kalian dapatkan. Terus di sini ada pembahasan ya. Jadi analisisnya rumus-rumus seperti apa di sini dibahas, kaitannya seperti apa sama contoh efek dari perubahan dari variabel bebas itu nanti seperti apa sama kayak tadi ada contohnya. Kalau tadi kan contohnya kalau 3,5 tahun jadinya berapa? Nah, kalian juga pas kasih contoh ya. Contohnya 3.
Jadi jangan cuma satu ya, tiga dan dibahas. Ya, jadi cari tiga contoh, bikin tiga contoh dan dibahas. Terus masukkan di kesimpulan. Nah, nilai dari ujian ini akan dihitung 50% dari nilai total jika masalah makalah yang dibuat mengandung presentasi plagiat yang tinggi ya. Saya bisa bedain loh ya, yang mana ChatGPT, yang mana enggak ya. Boleh ChatGPT sampai sini aja. Sampai mana nih? Metode. Latar belakang mungkin bisa kalau nggak bikin sendiri ya. Metode ini boleh ChatGPT analisis regresi pembahasan ini. No ChatGPT, oke. Nah, ini contoh dari angkatan-angkatan yang dulu, misalkan si Andre ini ya, dia mau melihat pengaruh kehadiran santri dalam pengajian terhadap jumlah hafalan Quran. Jadi dia mau melihat apakah kalau santrinya ini rajin datang, apakah hafalannya jadi otomatis semakin banyak? Apakah kalau santrinya ini jarang datang, apakah eh, hafalannya otomatis semakin sedikit? Nah, dibuktikan dengan analisis regresi atau analisis korelasi. Jadi kalian memilih topiknya apa dan memutuskan yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Kalau bingung cari info di YouTube, di GPT banyak ya. Oke, ya Bismillah kalian bisa. Saya tunggu japriannya mungkin em, bebas lah kalian mau kapan. Yang penting kalau nggak japri saya nggak ini ya. Kalau nggak ada di catatan saya nggak bisa ACC ya. Ininya UASnya. Sekarang tanggal 29. Kita ujian itu tanggal 26. Masih 1 bulan lagi. Ini tugasnya saya kasih maksimal tanggal 31 Januari. Oke, tanggal 31 saya buat di Adlink. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stop share.